Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yafqahu qawli. Qala syekhuna al-mu'allib wal musannib rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihim fid dharain amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat Isya sekaligus jamaah salat sunnat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh dengan kemuliaan ini, di malam-malam suci di bulan Ramadan ini, marilah kembali kita memperbaharui rasa syukur kita di dalam hati. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, Pak, cubalah ambo caliak dulu di samping awak yang tahun patang masih basobok, masih basamo di musola Darul Quran Asyam ini. Sama-sama awak solat berjamaah, sama-sama awak beribadah di malam bulan suci Ramadan. Tetapi di tahun ini barangkali saudara dan saudari kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu. Sayup-sayup azan terdengar masuk ke celah-celah ruang ICU. Terdengar suara azan berkumandang di masjid dan di musola. Masuk ke celah-celah jendela ruang ICU di rumah sakit. Menetes air mata seorang hamba, Bapak Ibu. Barangkali ketika sehat yang Allah berikan kepada saudara-saudari kita, menyesal hatinya, ya Allah, seandainya dulu ketika ambo sehat, masih bisa berjalan kedua kaki, masih bisa mengayunkan kedua tangan, masih normal, masih diberikan oleh Allah kesehatan. Andai dulu ambo barangke kama saji kamu sholat berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di malam hari ini Bapak Ibu, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur bil qauli. Salawat dan salam tak lupa dan tak jenuh mari sama-sama kita kirimkan ke roh baginda alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, dahulu pernah ada satu ulama besar yang bernama Imam Asy-Syadzili, pengarang kitab Dalailul Khairat. Kitab ini kitab kumpulan solawat-solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh Imam Asy-Syadzili, ulama besar. Maka sebab musabab ini dikarangnya kitab, ternyata ada penyebabnya Bapak Ibu. Ada sejarahnya. Apa itu? Ketika dahulu ulama besar ini, Imam Asy-Syadzili, ingin mencari tempat untuk mengambil air wudhu. Ternyata berjumpalah dengan satu sumur yang dalam sumur itu tidak ada timba. Maka idealnya ketika ada sumur ingin mengambil air wudhu harus ada timba. Maka pada saat itu Imam Asy-Syadzili ini ingin berwudhu. Ternyata timba tidak ada.
Maka bingunglah ini Imam Asyazili, ulama besar ini. Maka didatangi oleh salah satu anak kecil. Ditanya oleh anak kecil tersebut, "Wahai ulama, engkau mengapai di sini? Apa yang engkau laksanakan di sini? Apa yang engkau kerjakan di sini, wahai imam?" "Saya ingin mengambil air wudhu, wahai anak kecil. Sementara ini sumur tidak ada timba. Maka saya bingung bagaimana cara mengambil air wudhu." Tersenyum ini anak kecil, Bapak Ibu. Kenapa tersenyum? Ia meludah ke dalam sumur tersebut, memancarlah air sumur dari dalam sumur tersebut. Air itu, Bapak Ibu. Heran ulama, heran Imam Asyazili, "Wahai anak kecil, apa yang engkau amalkan? Saya seorang imam, seorang ulama, tapi tak bisa seperti itu. Kenapa engkau seorang anak kecil bisa melakukan seperti itu? Apa amalanmu?" kata Imam Asyazili. Maka dijawablah oleh anak kecil tersebut, "Tak pernah putus dari lisanku bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Maka dari peristiwa itu, Bapak Ibu, berinisiatiflah Imam Asyazili ingin mengarang satu kitab yang di dalamnya kumpulan solawat-solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dinamakan kitab itu Kitab Dalailul Khairat, bukti-bukti yang nyata. Maka marilah kita perbanyak solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ambo tak banyak berceramah bagaimana keutamaan orang-orang yang bersolawat. Telah banyak disampaikan buya-buya kita, para asatiz kita, para penceramah, dai kita, muballigh kita. Sudah banyak mereka sampaikan bagaimana keistimewaan, keutamaan orang-orang yang bersolawat. Mudah-mudahan kita semua, sebagaimana kelak dikumpulkan Allah kita di yaumil qiyamah, bagaimana Allah kumpulkan kita di musalla Darul Quran ini, kelak di yaumil qiyamah Allah kumpulkan kembali kita bersama orang-orang soleh dan beserta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang ambo hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap pengurus musalla Darul Quran Asyam, pembina, penasehat, ketua, merangkap seluruh jabatan. Kadang tak disabui gala, ketik tak disabui nama. Mohon maaf Bapak Ibu, semua orang tua ambo, ayahanda, bundokan duang, ninik mama, kapai tampe patanyo, kapulang tampe babarito, umumnya hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Teristimewa kepada anak-anak kita, generasi harapan bangsa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, anak-anak kita inilah nanti yang akan menyelamatkan kita, yang akan mengantarkan kita, memandikan kita, mengkafani kita. Kelak mereka nanti yang akan mengantarkan kita ke tempat peristirahatan kita yang terakhir. Maka kita doakan ini anak-anak kita menjadi anak waladun solih yada'ula, adalah anak yang soleh yang mendoakan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sesuai judul yang telah diamanahkan oleh pengurus, pada malam hari ini ambo ingin menyampaikan terkait tentang daftar orang-orang yang beruntung di bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan ini Bapak Ibu adalah bulan madrasah bagi kita. Idealnya madrasah itu adalah bulan sekolah. Maka seorang hamba akan dididik, dilatih di bulan suci Ramadan ini. Setelah 11 bulan kita bergaul, berinteraksi, habalum minan nas, banyak dosa yang telah kita lakukan, banyak hal yang tidak diridhoi oleh Allah kita lakukan. Maka ada satu bulan yang sangat istimewa Bapak Ibu, yaitu bulan suci Ramadan. Allah berikan kepada umat manusia, hamba-hamba Allah, ingin melatih diri menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam Quran surah Al-Baqarah, apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir alimi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwasanya yang dihimbau oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang sebelum kamu, supaya apa? La'allakum tattaqun. Maka di sana hurufnya huruf la'alla, harapan.
harapan supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka Bapak Ibu, carilah, barangkali mungkin kita yang seperti itu. Kita berada di bulan suci Ramadan, beribadah, berpuasa di siang hari, bertarwih di malam hari, tetapi selesai bulan Ramadan tak ada peningkatan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali Bapak Ibu, naudzubillah wal iyadzubillah, pakaian takwa, takut kepada Allah kita tidak dapatkan. Maka pada malam hari ini ambo tak banyak menyampaikan daftar orang-orang yang beruntung. Ustaz, semua orang ingin beruntung rasanya di bulan suci Ramadan. Tak ada rasanya yang ingin tak beruntung. Maka di bulan suci Ramadan ini Bapak Ibu, usahakan diri kita tergolong orang-orang yang beruntung. Bagaimana caranya menjadi orang-orang yang beruntung? Tidak tergolong orang-orang yang merugi. Maka salah satunya Bapak Ibu, di bulan suci Ramadan ini kita harus mengetahui bagaimana keutamaan bulan suci Ramadan. Mungkin barangkali ustaz kita 2 hari yang lewat, 3 hari yang lewat ketika menyampaikan kajian, sudah disampaikan apa pengertian Ramadan. Yang berasal kata dari ar-ramdo. Dinamakan ar-ramdo karena panas bersangatan. Maka di bulan suci Ramadan ini cuaca yang begitu panas ingin membakar dosa-dosa kita. Maka kita harus mengetahui Bapak Ibu, apa saja keutamaan fadilah di bulan suci Ramadan ini. Jangan sekali-kali Bapak Ibu awak berpuasa di siang hari, bertarwih di malam hari, tapi mengecek jalan tarwih Bapak Ibu. Apalagi perkara hati. Ambo berceramah 2 hari yang lalu di salah satu masjid di Kota Padang, tak disabui di alamatnya Bapak Ibu. Ditanyalah ambo, Ustaz, apa caranya orang yang sholat tarwih sapalih rokaat, orang yang tarwih 23 rokaat. Mereka saling bentrok, saling konflik, saling menyalahkan, bahkan mensesatkan. Masya Allah. Bu, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat, mereka pada hakikatnya berbeda dalam pemahaman tentang beberapa terkait tentang sholat tarwih. Tapi mereka tak pernah saling menyalahkan, tak pernah mereka saling mensesatkan. Padahal mereka orang alim. Ribuan hadis berada di dalam otak mereka. Al-Quran ada dalam pikiran mereka, tapi tak pernah mereka saling menyalahkan. Ustaz itu kan Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Somad. Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, Bapak Ibu, tak pernah mereka saling menyalahkan. Bahkan dalam satu riwayat diceritakan ketika mazhab Syafi'i lewat dari makam mazhab Maliki, tak berani ia melewati makamnya. Kenapa? Saking menjaga etika lewat dari makam itu mazhab Maliki, Bapak. Kita pertanyaan, berapa ribuan hadis yang sudah kita hafal? Berapa ayat Al-Quran yang sudah kita pahami? Tafsir apa yang sudah kita pahami? Sehingga kita mudah menyalahkan saudara-saudari kita. Itu pertanyaan Bapak Ibu. Maka Islam ini tak akan bisa berkembang kalaulah kita seperti ini Bapak Ibu. Tugas kita bukan menyalahkan orang yang sudah sholat, tapi baca rawah, mengajak, menghimbau dengan perlahan, dengan memberikan arahan kepada saudara-saudari kita yang belum Allah gerakkan hatinya ke masjid, ke musola untuk melaksanakan sholat. Maka Bapak Ibu, jangan termasuk kita salah satu orang yang acuh, yang melihat kesalahan orang lain. Jangan sempat kita tergolong orang-orang yang merugi. Maka ketahui di bulan Ramadan inilah kita latih. Kemudian apa yang kedua? Di bulan suci Ramadan ini Bapak Ibu, kita harus berpuasa dengan sungguh-sungguh. Berpuasa dengan sungguh-sungguh. Puasa pada logat menahan. Tetapi tidak hanya menahan haus, tidak hanya menahan lapar, dahaga, tidak Bapak Ibu. Tapi menahan seluruh anggota badan kita, anggota tubuh kita, tidak melanggar syariat-syariat, tidak melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berpuasa pada hakikatnya puasa yang sungguh-sungguh adalah melatih diri kita untuk menjadi hamba yang bertakwa, menahan seluruh anggota tubuh kita. Bagaimana caranya seluruh aktivitas yang kita lakukan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu,
Orang-orang yang beruntung di bulan suci Ramadan ini adalah di bulan Ramadan ia hadir tetapi tidak termasuk golongan yang disampaikan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Celakalah orang yang masuk ke bulan suci Ramadan, ia menikmati ibadah bulan suci Ramadan, fala yughfar lahu, tetapi dia tidak diampuni oleh Allah. Maka dalam satu hadis lain menyatakan ketika Rasulullah khutbah tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga, Rasulullah mengucapkan amin. Heran para sahabat, apa yang engkau aminkan wahai Rasulullah? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, Bapak Ibu, celaka orang yang masuk ke bulan suci Ramadan tetapi ia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Didoakan malaikat, diaminkan Rasulullah. Kira-kira Bapak Ibu, doanya diijabah atau tidak? Malaikat yang mendoakan, Rasulullah yang mengaminkan. Maka hati-hati jangan termasuk kita golongan orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan ini. Maka di bulan Ramadan ini, ketika hadirnya bulan suci Ramadan, ketakwaan kita kepada Allah makin meningkat. Kemudian apalagi Bapak Ibu, yang terakhir, orang-orang yang banyak di bulan suci Ramadan ini ya banyak tilaah, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Maka di bulan suci Ramadan ini Bapak Ibu, identik diturunkannya Al-Quran. Di malam 17 Ramadan nuzulul Quran, maka salah satu amalan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah di bulan suci Ramadan ini adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Bu, pernah disampaikan oleh Rasulullah, orang yang membaca Al-Quran satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. Alif lam mim itu apakah satu huruf? Kata sahabat kepada Rasulullah. La, tidak, kata Rasulullah. Alif harfan, alif itu satu huruf. Lam harfan, lam itu satu huruf. Mim harfan, mim itu satu huruf. Kita baca alif lam mim Bapak Ibu, dapat 30 kebaikan. Maka di bulan suci Ramadan ini kita memperbanyak membaca Al-Quran, Allah lipat gandakan pahalanya. Bu, hakikatnya seorang manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan kematian, Allah jadikan kehidupan tidak lain dan tidak bukan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita siapa yang terbaik amalnya, bukan siapa yang paling mewah rumahnya, bukan siapa yang paling gagah orangnya, tidak, tetapi Allah ciptakan kematian dan kehidupan, siapa yang terbaik di antara kita amalnya, sehingga amal itulah nanti yang akan menolong kita di yaumil qiyamah. Kelak kita dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke surgaku. Lalu yang kedua, hakikatnya seorang manusia diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia tidak lain dan tidak bukan beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan 4 golongan yang tadi yang Ambo sampaikan Bapak Ibu bermanfaat. Kacang panjang dicuci bersih. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kebenaran datangnya dari Allah. Ini semua yang Ambo sampaikan biiznillah, izin daripada oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambo bisa berbicara, berceramah di mana-mana tidak lain dan tidak bukan barokah dari doa orang tua, barokah dari doa seluruh jamaah. Maka Ambo meminta doa. Doakan Ambo insyaallah istiqomah dunia dan akhirat. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada kesalahan datangnya dari pribadi Ambo Bapak Ibu. Ditutup dengan ilal liqa'i ma'as salamah ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.